Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kita di sharing alumni Link Produktif dalam program Link Produktif Academy Partner. Nah, saat ini kita kehadiran alumni Link Produktif Academy Partner. Ada Mbak Eka dan juga Mbak Rika. Ya Mbak Eka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kalau Mbak Rika gimana kabar? Oke, baik ya. Nah, boleh dari Mbak Eka dulu deh memperkenalkan diri. Ya, Perkenalkan, nama saya Eka Diah Kinanti dari jurusan Manajemen Bisnis Konsentrasi Manusia Sumber Daya Manusia. Saya membahas tentang pengaruh pelatihan UMKM dan pembinaan bisnis terhadap perkembangan UMKM di PT Integrasi Produktivitas Indonesia. Kami berfokus pada indi penelitian dalam menganalisis pengaruh pelatihan UMKM dan pembinaan terhadap perkembangan UMKM. Menarik judulnya ya teman-teman ya. Nah, itu pengambilannya di sini ya kayak. Betul. Di sini. Nah, kalau Mbak Rika sendiri, boleh Mbak Rika perkenalkan. Halo, nama saya Rika Sylvia. Saya jurusan manajemen, mengambil konsentrasi sumber daya manusia. Topik judul skripsi saya itu pengaruh kreativitas desain dan motivasi berwirausaha terhadap keberhasilan pelaku UMKM binaan. Nah, yang saya menjadi menjadi topik dalam skripsi saya ini, saya meneliti pelaku UMKM-nya gitu, yang sedang dibina. Oke, nah teman-teman, jadi dua alumni kita ini ya dalam program Link Produktif Academy Partner atau tentang penelitian itu ya, itu memang berkonsennya pada UMKM ya. Nah, kalau Mbak Eka sendiri itu kepada peningkatan pelatihannya ya, pendampingannya. Kalau Mbak Rika itu ke arah keberhasilan dari indikator dari pelatihannya atau pendampingannya. Nah, sama-sama berarti relatif dari alurnya itu berarti dari Mbak Eka dulu, baru indikator keberhasilan yang concernnya pada Mbak Rika gitu ya. Nah, berarti ketika mengevaluasi gitu kan proses, nah penentuannya ada di Mbak Eka gitu kan, ada di Mbak Eka nih. Nah, antara berhasil atau tidaknya ketika mengevaluasi gitu kan. Nah, kemudian dari pertanyaan yang kedua nih Mbak, ya, mengapa sih memang memilihnya mengikuti program Link Produktif Academy Partner? Saya ikut pendampingan ini karena butuh arahan tersendiri ya Pak ya terhadap menyusun struktur penelitian ini, terutama untuk menentukan fokus masalah dan juga metodologi. Iya, oke. Nah, kalau dari Mbak Rika, kenapa milih program di Akademi Partner? Karena yang pertama tentunya untuk tugas akhir ya, untuk menyusun skripsi ini supaya sistematis, terus saya bisa melakukan penelitian secara baik gitu Pak. Betul. Nah, dan juga di sini tuh kita memang benar-benar mendampingi ya kayak tidak membatasi apapun gitu kan, dan bahkan kita cerewet ya untuk menanyakan udah sampai mana nih gitu kan. Nah, itulah pentingnya gitu kan. Nah, nanti ada halnya pembedaan antara joki juga gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, kemudian nih, bagian apa sih yang paling terbantu ketika dalam mengikuti program ini? Kalau dari saya pribadi ya, dalam pengambilan judul skripsi. Oh, dari awal judul. Dan juga analisis data serta sidang skripsi nanti. Wah, berarti memang menyeluruh ya di Link Produktif Academy Partner ini. Nah, kalau dari Mbak Rika sendiri? Sama sih kayak Mbak Eka, judul, karena kalau di sini tuh saya menemukan judul yang relevan, terus memiliki kebaruan gitu untuk judul ini. Udah sih Kak. Oke, nah kemudian nih Kak, bagaimana sih program ini bisa membantu dan juga memahami dari penelitian gitu kan, kemudian bisa menyelesaikan TA, bahkan tahap awal kan sempro aja itu sulit banget ya gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya program ini membantu saya benar-benar memahami alur penelitian saya sendiri.
Jadi saya bisa paham apa yang saya tulis tanpa bantuan joki. Nah iya betul. Nah kalau Mbak Rika gimana? Ya kurang lebih sama. Memilih pendampingan ini untuk memahami penelitian dari awal sampai akhir, sehingga saya tuh bisa ngerjain ini secara mandiri tanpa bantuan joki atau orang lain. Betul. Nah karena memang di sini kita juga mengarahkan ya, bukan mengambil alih ya, Iya. gitu. Kalau istilahnya joki itu kan kata istilah 100% ya. Iya. 100% itu dikerjakan. Bahkan ketika masuk ke dalam seminar, kalau tidak paham gitu kan, alhasil dia apa? Dibantai. Dibantai. Selain dibantai, mending dibantai. Bisa di, Suruh pulang. nah itu ditolak gitu kan, suruh pengulangan. Karena banyak yang seperti itu. Iya. Dan juga jok itu murah nggak? Mahal. Nah, sekarang sekitar berapa sih? Itu kalau mau sampai benar-benar beres bisa 75 sampai 2 jutaan. 700. 7 juta. Oh 7 juta. 7 juta sampai Itu kalau beres semua sih iya, sampai 7 juta. sampai revisi. Dari skripsi. Tapi kalau baru sempro aja bisa 750 sampai 2 juta. Kalau sempro 2 juta, 2 jutaan sekian. 2 jutaan sampai 5 juta. Oh. Tapi di program Link Productive Academy ini bahasanya dengan 1,5 juta itu udah bisa dapat judul, metodologi ya kan, kemudian analisa datanya gitu kan, kemudian sampai persiapan sidang ya. Dan itu pun yang mengerjakan bukan tim kita gitu, Link Productive ya, bukan ya, tapi siapa? Kita sendiri. Ya kalian sendiri gitu kan. Nah cuman bahan-bahannya kita berikan sesuai dengan real project kan, sesuai benar-benar ada yang di lapangan gitu kan. Nah ya misalnya pembandingnya gitu kan, 7 juta bisa ngulang ya kan, bahkan bisa ditolak dengan 1,5 juta. Nah, itu real 100% lolos gitu kan, lulus ya kayak gitu ya, itulah kayak. Nah kemudian nih kan mengenai job itu kan bahaya juga gitu kan, karena kenapa kadang ya namanya joki ngambil dari skripsinya orang gitu kan, kemudian dikutip masuk ke dalam skripsi kita gitu kan, ketika didetek gitu kan, nah kok ini punya penelitiannya orang lain gitu, banyak kan gitu ya, masalah banyak yang kayak gitu ya kayak. Nah itulah itu. Nah kemudian Kak, pesan dan tips untuk mahasiswa yang sedang berjuang nih supaya menghindari joki gitu kan. Nah itu gimana tuh untuk tugas ini dari Kak Eka nih? Kalau dari saya ya, jangan ragu buat nanya ke orang-orang, apalagi ke kakak tingkat dan juga dosen pembimbing untuk bertanya kan, skripsi itu kayak gimana sih, nanti alurnya kayak gimana, ditanya apa sih ini maksudnya, nyarinya gimana, aku nggak paham gitu. Itu lebih baik ditanya dari awal-awal semester. Kalau akhir-akhir nanti kayak saya bingung sendiri, urgensi masalah itu apa, ini tuh apa, saya nggak ngerti gitu. Jadi better dicari tahu dari awal gitu. Betul, berarti semester awal udah bertanya ya mengenai persiapan ya, khususnya mungkin udah masuk ke dalam semester berapa tuh Kak? Minimal ya? Minimal banget semester 45. 45 udah nanya ya. Udah nanya-nanya kalau bisa nyari judul deh. Udah nyari judul ya gitu. Nah itu cocoknya konsultasinya di mana Kak? Ke dosen pembimbing atau kakak tingkat yang udah lulus gitu. Atau kayak kakaknya gitu langsung ke Link Productive ya. Iya. Nah kayak gitu. Nah kalau dari Kak Rika gimana? Konsistensi. Soalnya kalau misalnya kita nggak konsisten, kita bisa menyerah gitu dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terus jangan takut memulai untuk kayak yang tadi tuh bertanya ke dosen, terus kerjakan secara bertahap penelitian ini gitu. Betul. Ya jadi gitu teman-teman ya, ketika kita masuk fase-fase terakhir gitu kan di era perkampusan gitu kan, itu memang PR berat gitu ketika penelitian. Nah salah satunya harus tadi kata Mbak Eka sama Mbak Rika itu harus bertanya gitu kan, bertanya kepada cutting gitu kan, kakak tingkat gitu kan, bisa ke
dosen ya, dosen-dosen yang memang kelas semester 4 5 kan belum ada pembimbing ya. Iya. Berarti bolehlah dosen yang memang sudah deket gitu kan, kira-kira cocoknya penelitian apa nih saya nih gitu. Nah, bisa juga kalau misalkan malu gitu kan, boleh searching deh itu link produktif. Nah, itu bisa menjembatani mahasiswa gitu kan untuk melakukan penelitian gitu. Nah, karena banyak sekali judul yang ada di link produktif ya mengenai 14 divisi itu bisa masuk semua. Nah, salah satunya adalah pengembangan, berarti di SDM ya. Iya. Kak Eka sama Kak Rika itu adanya di SDM kayak gitu. Nah, dalam program ini sangat rekomendasi nggak sih Kak? Sangat-sangat rekomendasi. Alasannya apa tuh? Karena orang-orangnya di sini humble ya Mas ya. Jadi kita terbantu gitu tanpa harus merasa, duh, canggung nih nanya ke dia gitu. Jadi kita bisa langsung, oh ya udah tanya aja langsung gitu. Jadi tanpa merasa ada tembok yang menghalangi gitu. Berarti memang sangat terbuka ya kayak gitu. Ya. Nah, kalau dari Mbak Rika gimana? Penelitian ini. Ya, rekomendasi nggak sih program kita nih gitu? Rekomendasi sih Pak, karena dari segi HRD-nya aja itu baik gitu, mau membimbing kita gitu dalam pelatihan ini, apalagi kan magang. Saya kira waktu awal masuk magang tuh kayak formal banget gitu kan, kayak apa sih, ada canggung apa, tapi setelah beberapa hari nggak canggung, kayak temen aja gitu. Jadi melakukan pendampingan di sini tuh rekomendasi banget sih, karena lingkungannya juga enak. Oke, betul banget. Jadi memang ketika melakukan penelitian juga harus sesuaikan lingkungan dan juga kenyamanan kita gitu ketika memang memberikan suatu inovasi gitu kan, dan juga mengevaluasi. Karena yang namanya penelitian itu kan salah satu penilaian gitu kan, yang memang harus dilakukan evaluasi untuk peningkatan produktivitas itu seperti itu. Nah, oke nih Kak, mengenai link produktif Academy Partner ini, terima kasih banyak nih sudah join, dan semoga skripsiannya lancar gitu kan, masih terus tetap semangat gitu kan, harus lulus tepat waktu gitu ya. Nah, ketika sudah lulus nanti kita akan jumpa lagi di sharing alumni lagi gitu kan, karena mereka masih proses ya teman-teman ya, sedang proses sempro gitu kan. Nah, sempro udah selesai, tinggal persiapan sidangnya gitu kan. Apa nih yang dirasakan ketika sidang? Deg-degan ya. Sebenarnya sidang tuh tidak mesti ya, marah dan sebagainya gitu ya. Kita apa yang kita tulis kalau kita paham itu kan ya pasti lancar. Beda halnya dengan iya itu. Oke, terima kasih atas sharing alumni. Berjumpa lagi di sharing alumni selanjutnya. Terima kasih. See you.